Met your match, chameleon. We're not so different, you and I. Oi, kali ini orang pengangguran yang gabut mau bercerita tentang film yang udah kalian tahu pastinya. Film ini berjudul Kung Fu Panda 4. Film ini merupakan seri keempat dari sequel Kung Fu Panda 3. Pada film ini, Po yang akan menjadi pemimpin rohani lembah kedamaian mencari penggantinya sebagai pendekar naga baru, sambil melawan musuh baru yang bisa berubah bentuk bernama Chameleon. Terlihat sebuah tambang batu bara dan para kambing sedang menambang di sana. Namun, tiba-tiba datang sesosok binatang buas, dan ternyata itu adalah Tai Lung yang kembali untuk merampas apa yang dulu dia punya, dan memberikan pesan pada semuanya, tidak ada yang bisa menghentikan dirinya sekalipun Dragon Master. Di sisi lain, Po yang sedang beradu kungfu dengan seekor ikan pari yang menjarah daerah tersebut. Pertarungan itu dimenangkan dengan mudah oleh Po dan para warga berterima kasih atas bantuannya. Setelah itu, Po berlari terburu-buru untuk menghadiri pembukaan toko mie baru milik ayahnya. Sesampainya di sana, Po disambut baik oleh para penduduk. Di sana juga hadir Master Shifu yang ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting. Namun, Po mengatakan mereka akan berbincang setelah ia membuka toko mie ayahnya. Setelah itu, Po bertemu dengan Master Shifu. Po diberitahu oleh Master Shifu bahwa saat ini harus ada yang menggantikannya sebagai Dragon Warrior. Dengan begitu, Po bisa menjadi pemimpin spiritual. Namun di situ Po seperti tidak suka dan menjelaskan bahwa ia masih mau dan sanggup menjadi Dragon Warrior. Kemudian, Po dan Master Shifu akan memilih salah satu Master Kung Fu untuk menjadi Dragon Warrior selanjutnya. Di situ Po harus memilih dari kelima Master Kung Fu, ada Bison, Piggy, kambing, rusa hutan, dan juga piglet. Namun di situ Po malah memilih dirinya sendiri sebagai Dragon Warrior karena dia merasa dirinya masih pantas. The Dragon Warrior, it's me. Setelah itu, Po menjelaskan kepada Master Shifu bahwa dia belum siap untuk menjadi spiritual leader seperti Master Oogway. Master Shifu menjelaskan bahwa nantinya dirinya sendirilah yang akan menemukan jawabannya mengapa dirinya harus menjadi spiritual leader. Di situ Po terus bermeditasi demi mendapatkan jawabannya, namun yang terjadi Po malah semakin bingung dengan apa yang harus ia jalani ke depan. Tanpa disengaja, Po melihat sesosok binatang yang menyelinap masuk ke dalam museum pagoda. Ketika menghampiri sosok tersebut, terlihat seekor rubah yang terus berusaha untuk mencuri barang-barang antik milik para master terdahulu. Sampai akhirnya, Po berhasil memergoki rubah tersebut dan melawan dengan gaya. Di situ Po cukup kesulitan melawannya. Rubah itu sangat gesit, namun ia akhirnya bisa melumpuhkannya. Merasa khawatir karena rubah tersebut tidak sadarkan diri, namun Po lagi-lagi dikelabuhi oleh rubah dan mengambil tongkat spiritual milik Po. Di situ Po tidak menyerah dan terus melawannya, yang pada akhirnya ia pun berhasil menang dan menahan rubah tersebut di penjara. Namun tiba-tiba sekelompok kambing gunung memberitahu Po bahwa Tai Lung telah kembali. Di situ Po tidak percaya karena Tai Lung harusnya berada di dunia roh dan si rubah yang bernama Yan itu memberitahu Po bahwa setiap tanda besar bisa jadi hanya sebuah tanda yang sangat kecil. Mendengar hal itu, Po terlihat sangat bingung apa yang dimaksud dengan Yan tersebut. Singkat cerita, akhirnya Po sendirian mencoba mengecek ke tambang gunung, di mana Tai Lung di awal tadi muncul. Di situ Po menemukan jejak yang aneh, di mana awalnya jejak tersebut berbentuk telapak macan, namun setelahnya hanya berbentuk kaki kecil. Yang seketika, Po langsung mengingat perkataan Yan sebelumnya. Setelah itu, Po menghampiri Yan di penjara dan langsung bertanya apa maksud semua yang terjadi, bagaimana Tai Lung bisa kembali sedangkan dia harusnya berada di dunia roh dan hanya Po lah yang bisa membuka pintu dunia roh. Di situ Yan memberikan sebuah kisah, ternyata semua yang terjadi bukanlah perbuatan Tai Lung, melainkan sebuah penyihir jahat yang bernama Chameleon. Chameleon bisa berubah bentuk menjadi apapun selama ia bisa menyentuhnya.
Di situ Po langsung bertanya bagaimana ia bisa menemukan kameleon. Yan mengatakan dirinya lah yang sangat tahu keberadaan kameleon. Namun Po tidak langsung percaya dan memberitahu Yan ia akan mencarinya sendiri. Namun karena kameleon ini bisa berubah bentuk, Po terpaksa menyetujui Yan yang akan memberikan petunjuk mencari kameleon. Walau Master Shifu di situ tidak setuju dengan Po, Yan dan Po tetap akan pergi bersama-sama mencari keberadaan The Chameleon. Singkat cerita, kabar mengenai kameleon langsung tersebar di para warga dan tentunya para ayah Po. Mereka di situ berusaha tidak khawatir dengan Po yang akan menghadapi penyihir jahat dan mempercayakan semuanya kepada Po. Face demons, demigods, and every summon us. Di sisi lain, para master sedang berbincang mengenai keberadaan kameleon yang sangat meresahkan daerah mereka. Di situ Master Beruang memaksa master lainnya untuk menjatuhkan kekuasaan kameleon. Namun, hal itu dicegah oleh Master Buaya karena dia merasa kameleon bisa dengan mudah tahu strategi mereka. Karena kameleon ini bisa berubah jadi siapapun, bahkan bisa berubah menjadi sosok mereka semua. Yang mengejutkannya, ternyata si Master Buaya ini adalah The Chameleon yang menyamar menjadi Master Buaya. Di situ para master terkejut dan kameleon mengatakan tujuannya ingin merebut kota dari mereka semua dan mengatakan satu hal penting bahwa dirinya menunggu bulan merah untuk ritualnya membuka gerbang roh. Namun ritual itu semua butuh biaya yang sangat banyak sehingga kameleon meminta upeti yang lebih banyak lagi. Di situ Master Beruang menolak sehingga kameleon mengancamnya dengan berubah bentuk menjadi Master Gajah. Di sisi lain terlihat Mr. Pink dan juga ayahnya Po, Lisan mengendap pergi keluar. Ternyata mereka berdua sama-sama mengkhawatirkan Po karena takut Po kalah oleh kameleon. Sehingga mereka sepakat untuk pergi mencari Po. That's the biggest village I've ever. Singkat cerita, Po dan juga Yan sudah sampai di seberang kota Juniper, di mana kameleon berada di situ. Namun di situ Po dan juga Yan membutuhkan perahu untuk menyeberang. Di dekat situ terlihat sebuah kedai bernama Happy Bunny yang berisikan para bandit yang mempekerjakan para kelinci dengan tidak baik. Anybody lose a rabbit? Di situ Po menanyakan di mana dia bisa mendapatkan tumpangan untuk sampai ke seberang kota Juniper. Po bertemu dengan kapten kapal dan membayarnya untuk menyeberang ke kota Juniper. You got a deal. Great. Do I shake his hand or? And the stakes are high. Sementara itu, Yan tengah memenangkan banyak uang dari bermain mahjong dengan pemilik kedai. Dengan keahlian curangnya, Yan berhasil meraup uang yang sangat banyak dan memesan semua makanan yang ada. Namun, karena kecerobohan Po, semua kecurangan Yan terbongkar yang membuat kekacauan di kedai. Sampai akhirnya Po bisa keluar dari kedai tersebut dan Po menggunakan perahu bersama kapten. Sepanjang perjalanan, Yan menceritakan asal mula dia bisa menjadi seekor maling sejak kecil, yang ternyata Yan hanya seekor yatim piatu seperti Po. Stop running. Stop. Whoa, you're an orphan, so am I. Well, I'm. Di malam itu Po mendapatkan mimpi buruk di mana kameleon ternyata membuat sebuah perangkap untuk para master terdahulunya. Po juga melihat tujuan sebenarnya dari kameleon yang ingin menguasai semua daerah yang ada. From Juniper City to every city in town. Ketika terbangun, mereka telah sampai di kota Juniper.
Po sangat terkejut dengan kota tersebut, di mana kota itu terlihat sangat ramai dan beda dengan kota di mana Po tinggal. Oh, that came out of nowhere. No one's ever in that much of a rush. Come on! The smells. Focus! This is Sounds. Setelah itu Po dan juga Yan melihat para penjaga yang merampas upeti dari para warga dan juga pedagang. Hal tersebut terjadi semenjak kameleon berkuasa. Long time no see! wow. You're quite the local celeb. Singkat cerita, Po dan juga Yan kembali berjalan dan mereka melihat poster buronan Yan. Di situ Po kaget, ternyata Yan adalah buronan di kota Juniper. Tidak lama, Yan dipergoki oleh para penjaga dan menahannya. Di situ Po coba menghentikannya dan menjelaskan bahwa Yan pergi bersamanya dan memberitahu bahwa dia adalah Dragon Warrior. Namun ternyata para penjaga itu tidak tahu apa itu Dragon Warrior. Yang terjadi, Po malah ikut ditahan oleh mereka. So we tried it your Wait. way. Now we try it mine. Namun cerdiknya Yan bisa membuka kunci gembok dan melarikan diri. Mereka pun akhirnya dikejar sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah tempat dan ternyata itu adalah tempat para kriminal hidup bersama. All of Juniper City live here. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seekor terenggiling yang ternyata mentor dari Yan dulu. Namun di situ mereka disudutkan karena mereka merasa Yanlah yang membuat aksi kriminal mereka sekarang sulit dilakukan di kota Juniper semenjak kameleon berkuasa. Di situ Yan coba menjelaskan bahwa semuanya akan kembali seperti semula karena dia membawa seorang Dragon Warrior. Namun lagi-lagi mereka semua tidak mengetahui siapa Dragon Warrior itu. Di situ Yan memohon kepada mentornya untuk membantu mereka menjatuhkan kameleon. Awalnya mentornya menolak, namun karena alasannya akan membuat para kriminal bisa seperti dahulu, dia akan memikirkannya tawaran Yan tersebut. Di sisi lain, kedua ayah Po telah sampai di kedai Happy Bunny. Namun mereka tidak mengetahui bahwa anaknya Po sudah membuat onar di sana. Di situ Mr. Pink masuk duluan dan mencari Po si panda. Mendengar hal itu, para bandit memberitahu bahwa Po sebelumnya mengacau di kedainya. Hal tersebut membuat ayahnya Po menyamar menjadi Po. Awalnya mereka takut dengannya, namun karena gelagatnya yang aneh dan seperti tidak bisa kungfu, membuat para bandit menyadari bahwa dia bukanlah Po. Sampai akhirnya mereka memberitahu kepada Po pergi. No. You tell me where he is. You know. Kembali ke Po yang sedang melatih Yan jurus pamungkas Po yaitu Sgodus. Karena kebaikannya, di situ Yan merasa Po berbeda dari master lainnya. Isn't a word. And Skablam is. Setelah itu Po dan juga Yan melanjutkan menyusup ke istana melalui jalan yang Yan arahkan. Sesampainya di titik pemasuk belakang, Po dan juga Yan berpisah. Di situ Po mengatakan Yan bisa berubah menjadi pribadi yang baik karena bisa menolong sampai titik itu. Karena mendengar hal itu, Yan tersentuh dan memutuskan untuk mengantar Po ke dalam. Sesampainya di pintu masuk, Po terkejut. Banyak penjaga yang sedang tertidur. Akhirnya mereka diam-diam masuk ke dalam pintu istana. Namun karena kentutnya Po, semua penjaga terbangun dan akhirnya mereka semua lari ke dalam. Namun di pintu tersebut ternyata banyak sekali jebakan. Mereka pun berhasil melewati jebakan tersebut, namun sayangnya di dalam Po terkena jebakan kurungan. Di situ Po dan juga Yan berusaha memukul dan mengangkat kurungan tersebut, namun tidak berhasil. Yan berniat untuk mencari barang untuk menghancurkan kurungan tersebut. Di
Di situ pun Po memberikan tongkat spiritnya untuk menghancurkan kurungan tersebut. Namun yang mengejutkan, ternyata Yen adalah tangan kanan dari Kameleon. Di situ Kameleon sengaja menggunakan Yen sebagai rencananya untuk mengambil tongkat spirit milik Po. Karena Kameleon tahu bahwa kelemahan Po adalah terlalu baik dengan siapapun. Di situ juga Kameleon menceritakan awal mula Yen diangkat sebagai tangan kanannya, di mana dulunya Yen adalah yatim piatu. Namun ketika Kameleon mulai berkuasa di kota tersebut, Yen ditemukan sedang mencuri sebuah perhiasan di kereta kencana milik Kameleon. Merasa Yen tidak takut dengan Kameleon, dia akhirnya mengangkat Yen sebagai tangan kanannya sehingga besar. Kameleon juga menceritakan alasan dia menjadi jahat karena dulu dia diremehkan tidak bisa menguasai kungfu, karena dia terlalu lemah dan juga kecil. Namun karena kungfu adalah mimpinya, dia belajar ilmu sihir sehingga dia bisa merebut semua kekuatan kungfu dan master-master hebat. Di situ Po menyadari dia mencuri tongkat spirit untuk membuka gerbang roh dan mencuri keahlian kungfu dari para master terdahulunya. Dan salah satunya adalah kekuatan dahsyat milik Tai Lung. Karena Po tidak bisa menghancurkan kurungan kuat, Po memutuskan untuk memukul bawah lantai dan menjebolnya agar bisa keluar. Ketika di luar, Yen datang menghampiri Po dengan membawa tongkat spiritnya. Namun sayangnya ternyata ia bukanlah Yen yang asli, melainkan pengalihan dari Kameleon yang ingin menyentuh Po agar dia bisa berubah menjadi seperti Po. Di situ Yen kecewa kepada Kameleon karena Po telah mati terjatuh. Namun ternyata Po selamat menggantung di sebuah tangkai pohon. Sampai akhirnya datanglah para ayah Po untuk menyelamatkan anaknya. Setelah itu, Po sangat menyesali dirinya yang tidak mendengarkan Master Shifu yang melarang Po untuk pergi sendirian menghadapi Kameleon. Namun di situ para ayahnya Po terus menyemangatinya sehingga Po kembali percaya diri dan mencoba kembali untuk mengalahkan Kameleon. Sementara itu, di sisi lain ritual bulan merah dilakukan oleh Kameleon. Master pertama yang ia panggil adalah Tai Lung. Tai Lung yang merasa dirinya tidak harus berada di sana, ingin kembali ke gerbang roh. Namun Kameleon menutupnya dan mengajak Tai Lung untuk berduel sampai akhirnya kekuatan Tai Lung diambil paksa oleh Kameleon, sehingga semua keahlian kungfu Tai Lung telah dikuasai oleh Kameleon. Singkat cerita, karena kekecewaannya terhadap Kameleon, Yen pergi keluar istana. Namun di perjalanan, dia bertemu dengan Po. Yen pun kaget dan senang ternyata Po masih hidup. Di situ Po sangat kecewa kepada Yen dan berusaha untuk pergi, namun Yen terus meminta maaf kepada Po karena telah mengkhianatinya dan menahan Po agar tidak melawan Kameleon karena Yen tidak mau Po terluka. Di situ Po tidak peduli dan akhirnya Yen dengan terpaksa melawan Po sampai akhirnya Po tetap berjalan pergi. Dan Yen memeluk Po untuk tetap menahannya pergi, namun Po tetap harus pergi melawan Kameleon. Di sisi lain, Po melihat Kameleon sedang mencuri kekuatan kungfu dari para master terdahulunya yang telah Po kalahkan. Di sana para master menyalahkan Po yang tidak bisa menjaga tongkat spirit yang dicuri oleh Kameleon. Di situ Po berjanji akan mengalahkan Kameleon dan mengembalikan kungfu mereka seperti semula. Sayangnya, para master meragukan Po bisa mengalahkan Kameleon. Di sisi lain, ayahnya Po kembali menyamar menjadi Po dan mencoba menakuti para penjaga. Namun sayangnya para prajurit tidak takut dan mengejarnya. Ternyata itu hanyalah pengalihan yang mana para kriminal membantu, dan itu semua karena Yen yang meminta mereka membantu Po. No. It's got the perfect. Panda was right. Better. Yeah. Di situ Po mulai meminta tongkatnya kembali ke Kameleon. Dan Kameleon pun dengan santai mengembalikan tongkat spiritnya tersebut karena semua ilmu kungfu sudah dia dapat dan siap untuk melawan Po. Di situ Po yang terpojok mendapatkan semangat dari Master Shifu lewat batinnya, sehingga Po kembali bersemangat untuk melawan Kameleon.
Ketika Po terpojok dengan sesosok Tai Lung palsu, Yan datang dengan menggunakan kurungan maut. Akhirnya, Kameleon mengeluarkan semua kekuatan dan perubahan para master terdahulunya menjadi satu dan merubahnya menjadi sesosok monster. Ketika Yan berhasil direnggut oleh Kameleon, Po berusaha untuk menyelamatkannya. Di saat Yan merasa Po tersudut dan menghampirinya, ternyata itu bukanlah Po yang asli, melainkan perubahan dari sesosok Kameleon. Akhirnya pertarungan antara Po dan melawan Po palsu dimulai. Pertarungan tersebut membuat Po dikurung kembali di dalam kurungan, sehingga Po menyerahkan semuanya sisanya kepada Yan dan mempercayakan tongkat spirit kepada Yan. Namun sayangnya Yan bukanlah lawan dari Kameleon. Dan dia terpojok, tetapi yang mengejutkannya, Yan bisa menggunakan jurus andalannya dari Po dengan gayanya sendiri. Akhirnya Yan berhasil mengalahkan Kameleon, namun ternyata Kameleon masih belum kalah. Tapi sayangnya Po menyadarinya dan menyerangnya dengan satu serangan yang membuat Kameleon benar-benar kalah. Akhirnya kekuatan kungfu para master kembali ke tubuh mereka masing-masing dan mereka semua mengakui kekuatan Po yang benar-benar sebagai pendekar kungfu terkuat dan memberikan penghormatan kepada Po. Di situ Po juga kembali membuka gerbang pintu roh dengan menggunakan tongkat spiritnya. Sementara itu, Kameleon yang dibawa oleh Tai Lung ikut bersamanya ke dunia roh. Singkat cerita, akhirnya Yan ikut dengan Po kembali ke tempat tinggal Po. Dan dia memutuskan bahwa Yan akan menjadi pengganti Po sebagai seorang Dragon Warrior. Namun sayangnya sesampainya di sana, Master Shifu kaget dengan pilihan Po yang memilih seorang kriminal Yan. Merasa kecewa dengan perkataan Master Shifu, namun Po menenangkannya. Hal itu wajar, sama seperti dulu dia dipilih oleh Oogway. Master Shifu tidak mudah menerimanya. Di akhir film kita dikejutkan dengan kemunculan 5 kesatria naga yang kita tunggu-tunggu, yang mana Po meminta mereka untuk melatih Yan seperti dulu Po dilatih oleh mereka. Is it a surprise thing? Why should we help you? Villain. Itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda 4, dimana akhirnya Yan dipilih oleh Master sebagai pengganti dirinya sendiri menjadi Dragon Warrior, dan tamat.